Shalom, jumpa kembali wanita Deborah. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, sukacita, dan akan memberikan kami Tuhan selalu semangat dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah melayani dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai orang percaya sudah menjadi ajaran dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan, atau sebagai pelayan Tuhan, atau sebagai hamba Tuhan. Ada sebuah keyakinan kita bahwa dalam memulai sebuah pelayanan kita harus selalu memulai dengan kuasa Roh Kudus. Baik itu nabi-nabi di perjanjian lama maupun rasul-rasul yang ada di perjanjian baru, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun memulai pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus. Nah, belajar dari Tuhan Yesus kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1. Sebelum dia memulai pelayanan, Roh membawa dia ke padang gurun, dan di sana Yesus mengalami kemenangan karena karya Roh Kudus dalam pelayanannya. Dan juga di dalam Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea. Kata-kata ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus melakukan pelayanannya, dia benar-benar melibatkan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memenuhi Tuhan Yesus. Nah, pelayanan demikian juga lah yang seharusnya harus kita lanjutkan di masa kini. Kalau para nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan Yesus sebelum memulai pelayanan, dia mengandalkan kuasa Roh Kudus, dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita pun dalam melanjutkan pelayanan yang ada saat ini, apapun itu pelayanan kita, haruslah kita mengawali pelayanan kita dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Nah, mengapa kita harus melayani dengan kuasa Roh Kudus? Ada dua hal yang penting yang dapat kita lihat dalam kisah di dalam Matius pasal 12 ayat 22. Dikatakan demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dan seterusnya. Yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, karena yang pertama, kalau dilihat dari teks ini, adalah karena Roh Kudus yang berotoritas dalam pelayanan. Jadi ayat 22. Otoritas itu artinya kekuasaan yang sah, kewenangan untuk menentukan, mengendalikan, atau hak untuk bertindak. Seluruh pekerjaan Yesus selama dalam pelayanannya adalah karena ada otoritas dari Roh Kudus. Kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dikatakan ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Ini kutipan juga dari kitab Yesaya pasal 61. Nah, kita lihat di sini bagaimana ketika kuasa Roh Kudus berotoritas, maka terjadilah kemenangan, ya. Itu juga yang menjadi keyakinan kita, bahwa kuasa itu aktif bekerja dalam hidup orang-orang percaya. Kuasa itu juga lah yang harus kita aktifkan dalam pelayanan kita, bukan kekuatan kita. Nah, dalam kisah ini kita melihat bagaimana otoritas Roh Kudus itu terjadi. Di ayat 22 dijelaskan, dibawa kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat.
akibat perbuatan pekerjaan dari roh jahat ini, dia menjadi buta. Orang ini yang dirasuk ini dia menjadi buta dan bisu. Nah, tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Kondisi orang ini pasti sangat buruk. Kalau kita mungkin ibu-ibu atau siapapun pernah menonton film horor ya, film orang yang kerasukan, itu sangat menggenaskan ya. Bagaimana di situ kuasa gelap itu menyiksa, mengintimidasi, mengganggu pikiran, bahkan kondisinya sangat mengerikan ya ketika orang yang mengalami kerasukan setan. Nah, begitulah cara kerjanya. Dia menghancurkan, membinasakan orang yang dirasuknya. Itu cara kerja dari roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi sangat berbeda dengan cara kerja Roh Kudus. Dia menyembuhkan, dia memberikan penghidupan, dia memberikan pengharapan, dia memuliakan. Jadi sesuatu yang sangat kontradiksi ya. Yang satu ingin mematikan, tetapi pekerjaan Roh Kudus ketika dia berotoritas, dia menghidupkan. Dalam kisah ini kita juga melihat bagaimana walaupun Yesus sudah menyatakan kuasa Roh Kudus sehingga orang yang kerasukan tadi sembuh, Yesus juga dituduh mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul artinya kepala roh-roh jahat. Ya, tetapi Yesus dapat mematahkan tuduhan tersebut. Tuduhan orang-orang Farisi itu menjadi tantangan yang harus dihadapi Yesus. Apa artinya? Ya, artinya adalah pelayanan yang benar-benar dalam otoritas Roh Kudus itu kadang-kadang juga harus menghadapi tantangan. Sudah jelas-jelas Yesus menyatakan mujizat ya, dia mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Harusnya mereka memberikan apresiasi kepada Yesus. Harusnya Yesus mendapat pujian. Ya, sebagian orang takjub. Tetapi kalau kita lihat orang-orang Farisi justru menyikapi pelayanan Yesus dengan sikap yang memberikan kata-kata yang merendahkan, mendiskriminasi pelayanan Yesus. Nah, ini juga mau tidak mau pun akan kita alami di dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita sudah melakukan pelayanan, harusnya kita dapat apresiasi, tetapi justru kita menghadapi tantangan. Hari Minggu 10 November Pak Gem menyampaikan bahwa 35 tahun Pak Gem, Bapak Pendeta Samuel Suwondo melayani pekerjaan Tuhan, menggembalakan pelayanan yang ada di Hagios Family. Pasti ada tantangan yang dihadapi. Sekalipun Pak Gem diurapi ada otoritas Roh Kudus, tetapi tantangan itu pun tetap ada. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita pun harus menyikapi setiap tantangan ini dengan keyakinan bahwa ada kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, saya sedikit bersaksi ketika kami mengadakan ibadah di sebuah ruangan yang kecil seperti ibadah permata. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang dia mengalami lawatan Tuhan. Ternyata dia menyimpan ya kekuatan-kekuatan atau pegangan-pegangan untuk membuat dia menjadi seorang yang berani. Tapi pada saat kita sedang memuji Tuhan, tiba-tiba dia dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dia meminta supaya dia didoakan, dan akhirnya kita berdoa dan semua ikatan-ikatan dalam dirinya tadi bisa dilepaskan. Dalam pelayanan, mari kita selalu mengandalkan otoritas atau kuasa Roh Kudus supaya kita
bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan takut, sekalipun menghadapi tantangan, sebab roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Itulah yang pertama, mengapa kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus adalah yang pertama karena ada otoritas kuasa Roh Kudus dalam pelayanan kita. Dan yang kedua adalah karena melalui Roh Kudus kehadiran Allah dinyatakan atau sering disebut manifestasi Roh Kudus. Di ayat yang ke-28 Matius 12 ini dikatakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Nah, Yesus menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis sehingga orang yang dirasuk roh jahat itu disembuhkan. Kesembuhan terjadi menunjukkan kehadiran Allah. Dan melalui mujizat ini banyak orang yang takjub. Tanda-tanda kehadiran Allah dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita akan kita lihat ketika kita selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ada manifestasi dari Roh Kudus dalam semua lini kehidupan kita. Nah, buktinya adalah ketika dalam pelayanan ada orang-orang yang mengalami pertobatan, yang mengalami kesadaran diri dari orang yang berdosa berbalik kepada Tuhan. Dan ada orang-orang yang dirindukan, mau dilepaskan dari segala tabiat dunia. Saya sering sekali mendengar pengalaman atau kesaksian Pak Gem. Dalam 35 tahun pelayanan beliau, dia sering ceritakan orang-orang yang dahulu buruk dalam perilaku, tetapi ketika mereka mengalami manifestasi Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka mengalami pertobatan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan dan justru menjadi pendukung dalam pekerjaan Tuhan. Itu kesaksian-kesaksian yang sangat memberkati. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mari, mungkin kita dalam pelayanan rasanya sudah lelah karena secara fisik kita terkuras, tetapi kita percaya ketika kita melayani dengan kuasa Roh Kudus, di sana kita melihat manifestasi Roh Kudus, kehadiran Allah. Sebagai kesimpulan, jadi ada dua hal yang menyertai pelayanan kita melayani dengan kuasa Roh Kudus, yaitu satu, otoritas Roh Kudus, dan yang kedua adalah manifestasi Roh Kudus. Selamat melayani, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami supaya kami tetap mengandalkan Roh Kudus. Karena ketika kami mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan kami, di sana kami akan melihat otoritas dan manifestasi Roh Kudus itu akan terjadi sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami juga selalu melibatkan Tuhan karena kami akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.